itu kan dianggap seni. Berarti kita kalau misalnya melakukan itu pasti kita akan seni dianggap seni gitu ya. Terus kita nggak akan dilarang. Bincang-bincang Sobat KPAI. Hai, welcome back to podcast KPAI. Bertemu lagi dengan saya Akang Ilham, menemani Sobat KPAI dalam bincang-bincang perlindungan anak. Sobat KPAI, di hari Jumat yang semangat ini kita akan membahas nih satu topik yang memang sering banget ditanyakan oleh netizen dan juga ditanyakan oleh Sobat KPAI, yaitu isunya tentang fenomena anak silver. Tentunya untuk membahas ataupun bincang-bincang isu ini, kita sudah menghadirkan salah seorang komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yaitu Ibu Susiana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Semangat pagi ya. Baik ya Bu, selalu sehat dan tentunya sehat untuk anak Indonesia ya Bu ya. Baik, makasih banyak Bu sudah hadir, sudah mau sharing nih dalam bincang-bincang perlindungan anak. Tentunya isunya menarik nih, isu yang sering banget ditanyakan oleh netizen dan juga Sobat KPAI Bu, yaitu anak silver. Namun sebelum kita bincang-bincang nih Bu Susi, kita lihat dulu video tentang fenomena banyaknya anak silver saat ini. Untuk itu kita saksikan bersama. Silakan. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut eksploitasi anak di tengah pandemi COVID-19 terus terjadi. Salah satunya adalah anak-anak yang harus bertahan hidup dengan menjadi silverman atau manusia silver anak. Hidup di jalanan, anak-anak pun rentan terpapar penyebaran COVID-19. Di tengah padatnya lalu lintas kawasan Ciledug, Tangerang, anak-anak manusia silver mencoba mencari peruntungan. Tunas bangsa ini menyeruak di antara kendaraan dan mengalahkan rasa malu untuk bertahan hidup. Inilah salah satu silverman anak, Randy. Nama saya Randy. Umur berapa? 9 tahun. Kelas berapa? Mau naik kelas 2. Mau naik kelas 2. Senang nggak jadi silverman? Senang. Di antara yang lain, usianya terbilang sangat muda. Sekolah dan lapangan bermain seharusnya menjadi tempat Randy menghabiskan waktu. Namun sudah 3 bulan sejak pandemi menyerang, krisis ekonomi semakin menjerat keluarganya. Randy pun terpaksa mengadu nasib di lampu merah. Kalau rame dapat 200 ribu. Kalau lagi sepi? Cepet 70. Selain risiko terjaring razia, ada bahaya lain yang mengintai silverman anak-anak. Penggunaan campuran cat yang mengandung bahan kimia berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit, apalagi jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ya pemirsa, ini saya mencoba untuk menggunakan cat silver yang biasa digunakan oleh anak-anak manusia silver ini, yang biasa mereka gunakan untuk mengamen ataupun menjadi patung di tengah lampu merah. Baru sekitar 5 menit mencoba, ada sensasi panas yang saya rasakan, sehingga saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya harus menggunakan cat silver ini di sekujur tubuh, apalagi dalam kondisi panas. Bahkan, Randy pun mengakui efek samping penggunaan cat yang membuat tubuh dan matanya terasa perih. Kalau pakai cat silver ini seharian, kalau lagi panas, suka merasa sakit gak badannya gitu? Suka. Suka sakit? Nah. Kalau lagi panas? Apa kok? Terus itu kenapa? Matanya? Iya. Perih? Perih. Terus kalau perih gimana? Sakit. Efek iritasi ini tidak bisa dianggap remeh. Ditambah silverman anak kerap membersihkan cat menggunakan sabun cuci piring yang dapat memperburuk efek alergi. Yang saya khawatir sebenarnya suatu reaksi alergi. Karena reaksi alergi itu sifatnya crescendo, artinya makin lama makin kuat. Gitu. Jadi jangka panjang kalau memang dia alergi atau tidak tahan, reaksinya pasti lebih berat dari yang awal. Silverman anak hadir hampir di setiap sudut lalu lintas. Padahal, anak-anak juga memiliki hak untuk beraktivitas sesuai rentang usia mereka.
Namun terkadang hak-hak tersebut seakan luntur di tengah pandemi. Padahal, hak-hak setiap anak adalah untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Dari Tangerang, Banten, Brigita Ferlina, Alafian Periodi, dan Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Itu tadi Bu video yang menampilkan ataupun fenomena anak yang menjadi manusia silver Bu. Untuk itu saya ingin dengar nih pendapat Ibu tentang video tersebut Bu. Ya ironi ya, kita prihatin lah semua di masa pandemi COVID ini kan kita menghadapi masalah serius dengan penyebaran COVID. Nah sekolah saja kita harus daring, pendidikan terus kemudian kerja saja juga harus work from home, kerja dari rumah. Artinya anak-anak itu kan harusnya dilindungi di rumah. Justru di masa pandemi COVID ini kok anak-anak mereka dari keluarga miskin itu justru bertebaran di lampu-lampu merah maupun di jalanan yang itu sangat membahayakan mereka, keselamatan mereka gitu Mas. Artinya keselamatan juga menjadi utama ya Bu, sehingga memang anak-anak seharusnya di rumah pada saat pandemi ini malah menjadi manusia atau anak silver ya yang memang berada di lampu merah ya Bu ya. Nah terkait dengan asal usulnya nih Bu, itu di mana sih Bu asal usulnya ya? Asal usulnya mau dari hulunya atau langsung dari hulunya? Nah dari mana dulu kira-kira Bu? Jadi gini, sebenarnya ini sebenarnya kan munculnya anak-anak silver ini kan terinspirasi dari sejarahnya pantonim ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain itu seperti di Cina gitu ya, di Jepang, di Malaysia itu ada tradisi itu manusia patung, manusia yang memang mengecat tubuhnya gitu, terus kemudian pantonim. Dan itu bagian dari kesenian, ekspresi masyarakat untuk menyampaikan seni gitu ya. Dan dari situ kemudian masyarakat terhibur. Nah, kalau kita lihat ke Indonesia, itu sebenarnya fenomena ini ada di Kota Tua. Jadi yang diwarnain, kemudian ada yang mirip Ki Hajar Dewantoro, ada yang mirip kemudian pahlawan-pahlawan nasional gitu ya. Dan mereka patung-patung ini kemudian kan menarik perhatian masyarakat, termasuk none-none Belanda gitu ya, termasuk manusia-manusia yang kemudian menarik anak-anak untuk datang, untuk nonton, dan kemudian karena mereka senang kemudian memberi uang. Tadinya mereka itu modusnya orang-orang silver ini untuk bertebaran di jalanan itu kan membawa kotak gitu ya, semacam kotak amal. Tapi ternyata kemudian apa yang dilakukan oleh para senior ini, senior itu artinya orang-orang dewasa itu menginspirasi anak-anak yang anak-anak di jalanan. Jadi ibaratnya, oh mereka terinspirasi gini, itu kan dianggap seni. Berarti kita kalau misalnya melakukan itu pasti kita akan seni dianggap seni gitu ya. Terus kita nggak akan dilarang. Nah bedanya kalau misalnya manusia patung itu adalah seni, pantonim itu, tapi anak-anak ini tujuannya mengemis gitu ya Bu. Sebetulnya memang awalnya seni ya Bu ya? Awalnya seni. Oke, yang di Kota Tua itu kan kayak patung, jadi patung gitu ya Bu ya. Tadi awalnya seni, cuman memang ada pergeseran sehingga memang dijadikan untuk mencari nafkah ya Bu di jalan seperti itu ya. Kemudian tadi kan Ibu menyebut di lampu merah ya. Selain di lampu merah Bu, di mana saja lokasi anak-anak silver ini Bu? Ngomong lokasi, mungkin saya ingin mengatakan bahwa lokasinya itu bukan hanya di Jakarta, di ibu kota. Lokasinya itu ternyata hasil pengawasan kami KPAI itu di daerah-daerah urban, terus kemudian di kota-kota besar yang lain, di Bandung, di Medan, terus kemudian di Yogyakarta, termasuk di Kota Tegal itu juga ada, di Kabupaten Tegal, di Tasikmalaya. Justru yang unik itu ketika pemerintah daerah memberikan perlindungan dan memiliki regulasi terhadap keberadaan anak-anak jalanan yang tinggi gitu ya. Artinya itu justru bisa ditekan munculnya anak-anak silver, yakni di kota besar seperti Surabaya, Solo. Hampir kita nggak menemukan ya di dan Surabaya dan Solo ini kan di dalam evaluasi kota layak anaknya kan dia grade-nya tinggi ya. Artinya masuk Nindya utama gitu ya, masuk ke utama gitu. Artinya daerah-daerah lain itu kita masih punya permasalahan dengan
munculnya anak silver seiring dengan permasalahan globalisasi, permasalahan urbanisasi, dan permasalahan pembangunan. Jadi anak silver ini muncul di tengah-tengah masyarakat yang di situ itu pembangunannya, pembangunan ekonominya lagi tumbuh gitu. Jadi jangan lihat anak silver itu di pedesaan nggak akan ada, ya kan? Sama dengan anak-anak pengemis gitu di pedesaan gitu kan sekarang sangat susah ditemuin gitu ya. Jadi terus kalau misalnya mereka adanya di mana? Kenapa mereka di jalanan gitu, di lampu merah? Ya karena mereka kan mengharapkan belas kasihan dari masyarakat yang lewat. Lampu merah itu mereka sudah menghitung. Dari lampu merah itu menitannya itu 2 menit sekali lampu merah. Dan terus kemudian 2 menit merah, kemudian 60 detik gitu ya, 60 detik jalan. Kemudian jadi merahnya itu lebih sering, makanya lebih mereka lama bertahan ya? lebih lama gitu. Nah, itu yang membuat kemudian kenapa mereka lebih suka di lampu merah daripada di pasar. Karena di lampu merah pasti yang lewat adalah mobil-mobil. Kalau di pasar kan kumuh. Nah, seperti itu, Mas. Artinya melihat di mana lampu merah yang agak sedikit lama ya Bu ya. Memang di situ mungkin lokasi tempat anak silver itu untuk mencari sesuap nasi ataupun ekonomi ya Bu ya. Baik, itu terkait dengan lokasi nih Bu. Kalau memang melihat dari sisi faktor, dari mana sih awal mula faktornya Bu? Faktor munculnya ataupun banyaknya fenomena anak yang menjadi manusia silver. Nah, jadi faktor pendorong dan penariknya ya. Kalau faktor penariknya tadi, mereka terinspirasi dari orang-orang dewasa yang sudah melakukan itu lebih awal. Nah, orang dewasa itu terinspirasi dari apa yang dilakukan manusia patung, yang pantonim tadi. Artinya memang di sini ironinya itu penanganan dua pihak ini kan berbeda dari sisi faktor penarik ya. Nah, terus kemudian jadi penanganannya ditangani dengan model sebagai orang yang kreasi seni, yang satu ditangani sebagai orang PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, itu faktor penariknya. Nah, faktor pendorongnya adalah faktor ekonomi. Nah, ini faktor pendorongnya. Karena apa? Karena kalau dulu itu kan seiring dengan kebijakan pemerintah terhadap penanganan anak-anak jalanan, itu pemerintah itu punya kebijakan Indonesia bebas anak jalanan tahun 2017. Nah, Jakarta bebas anak jalanan juga. Ya, memang bebas. Di daerah-daerah protokol sudah nggak ada pengemis, pengamen gitu ya. Di bis-bis kota juga sudah nggak ada, tapi mereka itu mewujud dalam bentuk lain. Muncul dengan bentuk yang lain ya Bu ya. Jadi tidak di protokol, tapi di daerah-daerah yang pedalaman. Maksudnya pedalaman itu misalnya di Johar, di Johar Baru itu kan daerah rame ya. Nah, itu kan muncul anak-anak yang dulu anak jalanan gitu ya, ngemis, ngamen gitu, mulung gitu. Sekarang mereka masuk ke misalnya ke badan ondel-ondel gitu ya. Jadi mereka berevolusi di dalam bentuk lain. Bukan hilang masalahnya, tapi mewujud dalam bentuk lain. Nah, jadi pindah ya, tempat. Jadi dulu itu di Jalan Sudirman gitu ya. Terus kemudian di Tamrin gitu, sekarang pindah ke Cipinang gitu. Pindah ke Latuhar Hari gitu ya. Karena apa? Karena mereka tahu di situ bukan jalan protokol gitu kan. Nah, mereka kalau dulu mereka itu jualan koran gitu ya, jualan tisu, sekarang wujudnya menjadi anak silver dengan berharap belas kasihan itu. Biar masyarakat merasa iba ya Bu. Iya. Biar ngasih gitu ya. Tapi memang sebetulnya dilarang ya Bu ya. Terkait dengan ini ada peraturannya ya Bu ya. Iya, jadi peraturan itu kan bukan soal, sebenarnya menurut hemat kami, peraturan itu harusnya bukan soal norma gitu ya. Norma sesuatu yang mengganggu pandangan. Tapi peraturan itu juga harus ditinjau dalam perspektif perlindungan anak. Bahwa keluarga yang dengan anak silver itu paham kok bahwa cat itu bikin badan anak itu panas. Nah, artinya itu kan mengganggu keselamatan hidup anak untuk jangka panjang penggunaan. Jadi hal-hal gitu itu diatur pengaturan itu, tapi kan pendekatannya kan pendekatan represif. Represif itu tadi kenapa menangani pengaturan penanganan manusia silver di kota tua berbeda dengan pengaturan anak-anak silver di jalanan. Nah, tadi Ibu menyebut dampak nih. Selain dampak kepada sisi tadi panas kulitnya, ada gak Bu
sisi ataupun dampak negatif yang lain kepada anak-anak yang menjadi manusia silver, Bu? Jangka panjang ataupun jangka pendek ya? Ya, selain dampak kesehatan, tentu kan anak-anak ini karena lama di jalanan, tentu dia sudah otomatis dia putus sekolah, DO. Kalau kita lihat struktur sosial masyarakat di daerah di mana-mana anak silver itu ada gitu ya, memang genealoginya itu dulu keluarganya 3 turunan itu memang dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, cuma yang menjadi ironi ini ketika misalnya siapakah yang mengeksploitasi mereka. Nah, kalau dulu para pengemis gitu ya, para pengemis atau pengamen itu kayaknya mengkoordinir para preman. Ini justru yang mengeksploitasi, yang menggerakkan orang tuanya. Kenapa orang tua? Karena ayahnya, keluarganya itu sudah nggak punya mata pencaharian di masa pandemi ini. Mereka biasanya keluarganya itu ada yang jualan sudah nggak laku gitu. Maka mau gimana Bu? Kita butuh makan. Satu-satunya yang mereka lakukan itu adalah mereka mengeksploitasi anaknya untuk menjadi anak silver. Kalau bahasa mereka itu nyilver. Dan definisi orang baik itu, anak baik di rumah itu adalah anak yang nyilver menurut mereka. Anak yang nyilver. Kalau nggak nyilver itu bukan anak baik. Jadi di keluarga itu memang ironi ini. Jadi inilah dampak jangka panjang itu melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru. Karena mereka lama di jalanan itu menjadi DO, jadinya drop out gitu. Karena lebih asik memang menjadi anak silver ya Bu, daripada sekolah begitu atau bagaimana, seperti apa? Nah, di satu sisi mereka kan hidupnya penuh stigma gitu ya, rentan dengan bullying, dan yang melakukan bullying itu bukan lagi teman-temannya tapi juga gurunya. Jadi misalnya karena mereka ngamen atau nyilver atau memulung gitu, datang ke sekolah itu mereka kemudian terlambat. Kamu habis ngamen ya, kata gurunya di depan semua muridnya. Jadi anak merasa dijatuhin, besok udah nggak mau sekolah. Jadi artinya perhatian sekolah itu masih belum belum penuh rasa iba, belum penuh kasih sayang gitu loh. Masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif, masih menyalahkan anak. Padahal anak melakukan gitu itu kan karena kondisi orang tuanya. Karena kondisi ekonomi ya. Ingat ya, anak-anak yang untuk masalah-masalah sosial itu masalahnya itu bukan masalah anak, tapi masalah orang dewasa yang berakibat pada anak. Misalnya karena kemiskinan membuat anak-anak jalanan, karena kemiskinan membuat anak-anak itu jadi nyilver gitu. Jadi ini yang harus dipahami oleh semua pihak, bahwa dalam konteks masalah-masalah sosial gini itu yang punya masalah itu orang dewasa, bukan anak. Itu Mas. Ya, artinya anak ini menjadi objek jadinya ya Bu. Iya. Dari memang mungkin dari korban lah ya Bu, korban dari pengasuhan orang tua ataupun memang dari dampak ekonomi ya. Terkait tadi saya menarik tentang organisir nih Bu. Siapa sih yang mengorganisir? Kan tadi orang tua. Selain orang tua ada gak sih Bu yang ditemukan oleh KPAI atau Ibu selain orang tua? Apakah orang terdekat atau memang tadi yang disebut dengan preman tadi Bu? Jadi mereka itu masing-masing itu bekerja itu berdasarkan tusinya. Kok ada tusi ya? Tugas dan tusi. Ada tusi. Jadi maksudnya tusi itu gini. Jadi kalau orang tua itu semata-mata dia tujuannya adalah eksploitasi ekonomi. Bagaimana anaknya itu pulang bawa uang. Uang itu untuk minimal jajannya, minimal untuk uang saku sekolahnya, atau misalnya dikasihkan ke orang tuanya untuk belanja. Nah itu kalau orang tuanya. Nah terus kemudian ada juga yang pihak yang menjual catnya. Nah cat silver ini kan murah, satu botolnya 20, bisa dipakai 5 kali. Nah jadi artinya ada yang jual catnya, tapi yang jual cat itu bukan dikumpulkan atau bukan pengepul, bukan. Karena cat ini kan menggunakan cat sablon. Ya. Jadi artinya cat ini kan bisa dijual di mana-mana. Kenapa kemudian fenomena faktor pendorongnya ini kuat gitu ya, faktor pendorong dari keluarga, karena penghasilan mereka punya pengalaman anak silver ini menghasilkan lebih banyak daripada mengamen. Menjadi silver itu paling minim itu dapatnya 75.000 sehari. Nah, sekarang mengamen sulit karena dikejar-kejar. Nah, terus berada di bawah kolong jembatan dikejar-kejar gitu. Nah, terus kemudian itu
faktor pendorong tadi yang mengeksploitasi orang tuanya. Ya kita juga bersyukur ya bahwa mereka itu ada juga pihak-pihak yang teman-teman dari pekerja-pekerja sosial masyarakat yang melakukan pendampingan. Pendampingan itu artinya bahwa mereka memberikan edukasi gitu ya, mereka memberikan perhatian karena kan siapa yang kemudian memberikan perhatian pada mereka. Jadi murni yang mengeksploitasi, yang melakukan terorganisir ini murni dari keluarga. Murni modusnya itu adalah mengemis, bukan Gitu ya. amal, bukan apa gitu. Ironi kan bahwa keluarganya justru yang mengorganisir. Jadi kalau Oke. misalnya ada 5 keluarga ya masing-masing keluarga itu. Oke, itu kan anaknya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, itu kan anaknya yang menjadi objek ya. Nah orang tuanya kerja atau memang stay di rumah atau seperti apa Bu? Sebenarnya sebelum pandemi orang tuanya itu kan kerja serabutan. Kerja serabutan itu mereka waktu kami datang itu salah satu keluarga misalnya menunjukkan bapaknya itu jualan patung. Nah, patung dari keramik gitu ya. Nah, tapi di era pandemi ini karena semuanya itu menurun, hampir tidak ada di sektor ekonomi berdampak gitu. Nah, akhirnya ya ekonomi yang lesu gitu ya anak yang dikorbankan. Karena kan kalau anak kan orang pasti nggak tega gitu ya. Gitu, Mas. Jadi memang anak menjadi objek karena memang melihat masyarakat Indonesia agar iba ya Bu ya, Iya. kepada anak-anak yang menjadi manusia silver. Nah kalau memang itu kan sangat berat sekali tuh Bu, faktor ekonomi, kemudian faktor dari pengasuhan juga gitu kan. Nah KPAI sendiri Bu, sebagai lembaga negara yang fokus dalam perlindungan anak nih Bu, bagaimana dalam hal perlindungan ataupun pencegahan ataupun seperti apa Bu KPAI sendiri? Iya, KPAI itu kan menjalankan TUSI berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang 35 Tahun 2014. Jadi dari TUSI-nya itu waktu kami hasil pengawasan, kemudian kita panggil para sektor gitu ya, kementerian lembaga yang memiliki kewenangan, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, itu kita panggil dan kita mengadakan rapat koordinasi. Artinya di dalam permasalahan ini sesungguhnya yang perlu dikuatkan di dalam rapat koordinasi tersebut, yang perlu dikuatkan adalah pengasuhan keluarga, ketahanan keluarga gitu ya. Nah artinya apa? Artinya bagaimana kemudian memperkuat ketahanan keluarga, memperkuat pengasuhan keluarga. Karena apa? Karena kalau menggunakan pendekatan represif gitu, ini bukan pidana. Ya kan, Betul, artinya betul. jangan apa-apa dilihat pada anak itu adalah pada pidana gitu kan. Anak itu kan melakukan itu karena faktor lingkungannya. Itu adalah anak itu adalah akibat gitu ya. Apa yang dialami anak itu adalah akibat. Sebabnya itu adalah masalahnya orang dewasa, masalah kemiskinan berdampak pada anak. Nah ini yang kita tekankan. Apakah kemudian gini, kita ini kan selama ini permasalahan-permasalahan sosial seperti anak jalanan, anak silver, terus kemudian anak pemulung, trafficking gitu ya, terus ABH dan anak berhadapan dengan hukum dari keluarga miskin. Seakan-akan kita selama ini kan obat mujarab permasalahan sosial itu seakan-akan bansos gitu loh, seakan-akan sembako gitu. Nah ini kan tidak bisa diselesaikan dengan sembako kalau soal mindset pengasuhan, kalau soal tanggung jawab pengasuhan, tanggung jawab orang tua. Jadi ini yang harus kita pahami bersama para penyelenggara negara bahwa mari kita buka kita buka perspektif kita, mindset kita bahwa obat mujarab untuk menyelesaikan masalah sosial itu bukan sembako gitu loh. Nah, kalau sembako di rumahnya itu sudah banyak. Satu orang bisa menerima 20 paket gitu. Artinya memang harus ada penanganan ataupun pencegahan yang memang harus semua stakeholder ya Bu, yang harus termasuk ikut misalnya di untuk sektor melakukannya. pendidikan. Sektor pendidikan itu harus ramah anak gitu kan, harus memberikan perlindungan kepada anak. Anak harus nyaman, anak harus aman gitu kan. Nah, kalau misalnya penyelenggara pendidikan, kemudian anak-anak dari keluarga yang ekonominya tidak mampu itu kemudian ditangani dengan pendekatan represif gitu ya, dengan pendekatan stigma gitu kan, kemudian mereka terpisah gitu loh. Mereka jadi bercerai dengan
pendidikan sehingga mereka putus sekolah gitu kan. Oke. Terakhir nih Bu Susiana, ketika melihat fenomena tersebut gitu kan, masyarakat itu lapornya kemana Bu? Laporkan itu ke dinas sosial. Terus kemudian di masing-masing masyarakat itu ada TKSA, ya. tenaga kesejahteraan sosial anak. Terus kemudian ada misalnya PSM, pekerja sosial masyarakat. Terus kemudian dan banyak sekali pilar-pilar sosial di masyarakat yang bantu. Problemnya di masyarakat terhadap fenomena anak silver ini yang keluarganya itu tidak menganggap ini sebagai permasalahan. Yang menganggap sebagai permasalahan kan masyarakat. Kita melakukan pengawasan ke masyarakat itu kan hasil dari apa yang disampaikan masyarakat ke KPAI melalui media sosial tentang maraknya anak silver. Jadi kami berharap kami berterima kasih juga sebenarnya masyarakat melaporkan kepada kami tentang fenomena ini, sehingga kalau kita nggak dapat laporan masyarakat, kita nggak akan melakukan pengawasan kan. Nah kan salurannya kita menangani kasus itu ada 2 saluran. Satu saluran melalui saluran pengaduan. Permasalahannya ketika masyarakat tidak mau mengadu karena menganggap itu sebagai aib, maka salurannya adalah pengawasan. Jadi tanpa pengawasan, tanpa turun lapangan, kita tidak akan tahu keadaan yang terjadi kondisi di masyarakat. yang sebenarnya ya Bu ya. Jadi kita nggak boleh opini-opini juga dalam hal masalah ini, gitu Mas. Artinya KPAI juga membuka pengaduan ya Bu ya? Buka pengaduan KPAI. Pengaduan, kemudian dinas sosial. Ataupun tadi apa Bu? Di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat itu ada TKSA. TKSA ya? Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak. Artinya masyarakat juga bisa melapor tentang itu ya? Terus juga ada LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Kesejahteraan Sosial Anak. Bisa juga dilaporkan di situ? Bisa, karena mereka LKSA ini kan dia terhubung dengan dinas sosial dan Kementerian Sosial. Mereka juga punya tusi untuk melakukan pembinaan. Artinya gitu, memang harus dibina ya Bu ya, agar anak-anak tidak turun lagi ke jalan ya sebagai manusia silver ya Bu. Iya betul. Bu Susiana, makasih banyak nih Bu. Terima kasih Mas. Ini luar biasa sharing kita di pagi Jumat. Semangat ini Bu. Jumat semangat. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang diambil manfaatnya oleh seluruh sobat KPAI, dan tentunya kita juga bisa melakukan pencegahan ataupun penanganan terhadap anak-anak korban ataupun anak-anak yang menjadi manusia silver. Baik Bu Susiana, terima kasih banyak, sehat-sehat ya Bu ya. Iya. Terima kasih Mas. Makasih banyak ya Bu. Baik, itu tadi sobat KPAI bincang-bincang kita dengan Ibu Susiana, salah seorang komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan tentunya jangan lupa nih, di like, di share, di komen, and di subscribe di bawah ini ya. Dan tentunya nyalakan loncengnya, ketuk loncengnya agar teman ataupun sobat KPAI terus mengikuti video podcast selanjutnya nih. Bu Susiana, kita punya salam Bu. Salam untuk anak Indonesia, yaitu salam sehat untuk anak Indonesia. Bareng ya Bu, dengan mengepalkan tangan. Oke. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Terima kasih Bu Susiana. Terima kasih Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang Sobat KPAI.